Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan yang ke-7. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bisa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi mengenai ini adalah materi yang ke-7. Produk and brand equity, ekuitas produk dan merek. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Kebutuhan, kuantitas, tingkat kedekatan versus proses transaksi bentuk produk. Kita lihat di sini pengetahuan tentang produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Kita lihat di sini ada produk konsumen, produk industri. Produk konsumen adalah produk dan layanan yang dibeli oleh konsumen akhir untuk pribadi konsumsi. Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk dan layanan ini lebih lanjut berdasarkan caranya konsumen pergi membelinya. Produk konsumen termasuk produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dipikirkan. Produk-produk ini berbeda dalam hal cara konsumen membelinya dan oleh karena itu dalam cara mereka dipasarkan. Convenience produk, shopping produk, specialty produk, dan show produk. Convenience produk, kenyamanan produk adalah produk dan layanan konsumen yang biasanya pelanggan beli sesering mungkin, segera dan dengan perbandingan minimal dan upaya beli. Contohnya termasuk deterjen, permen, majalah, dan makanan cepat saji. Shopping produk belanja lebih jarang dibeli produk dan layanan konsumen bahwa pelanggan membandingkan dengan hati-hati pada kesesuaian kualitas, harga, dan gaya. Specialty produk khusus adalah produk dan layanan konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok besar pembeli bersedia melakukan upaya pembelian khusus. Produk yang tidak dipikirkan adalah produk konsumen yang tidak diketahui oleh konsumen tentang atau tahu tentang, tetapi biasanya tidak mempertimbangkan membeli. Produk industri adalah yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan dalam melakukan bisnis. Dengan demikian perbedaan antara produk konsumen dan produk industri adalah berdasarkan tujuan pembelian produk. Kita lihat di sini definisi brand equity menurut A 1996 adalah sebagai berikut. Brand equity is a set of brand asset and the ability to link to a brand its name and symbol that and to are subtract from the value provided by a product or service to a firm and to that firm customer. However, they can be usefully grouped into a brand loyalty, name awareness, perceived quality, brand association, in addition to perceived quality and our profit brand asset. 5 kategori aset meliputi loyalitas merek, brand loyalty, kesan kualitas yang ditangkap, perceived
asosiasi merek brand association, kesadaran merek brand awareness, dan aset merek lainnya. Under proprietary asset seperti paten, cap, saluran distribusi, dan lain-lain yang semuanya dapat memberikan nilai kepada pelanggan dan perusahaan. Awareness, identity, loyalty, brand equity, quality, and image. Kita lihat di sini brand equity, brand loyalty, brand awareness, perceived quality, brand association, brand asset. Di sini kita lihat berbagai macam-macamnya. Gambar konfigurasi brand equity menurut sumber managing brand equity capitalism on the value of brand name 1996. Brand loyalty menurut definisi Ager 1996 adalah merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan suatu keterkaitan pelanggan beralih ke merek produk lain, terutama jika merek tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga maupun atribut lain. Perceived quality akan mendefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan. Karena merupakan kesan dari pelanggan, maka perceived quality tidak dapat ditentukan secara objektif. Perceived quality membentuk suatu kualitas dari suatu produk di mata pelanggan. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan terhadap suatu produk dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap brand. Menurut Aker 1996, sebagai segala sesuatu atau kesan yang muncul brand association. Menurut Aker 1996, segala sesuatu atau kesan yang muncul di benak pelanggan yang terkait dengan suatu merek, asosiasi, dan kesan yang terkait dengan suatu merek akan semakin menguat dan semakin banyaknya pengalaman dalam mengkonsumsi suatu merek atau akibat dari semakin seringnya kemunculan merek tersebut dalam suatu media yang mengkomunikasikan suatu pesan kepada konsumennya. Brand awareness akan mendefinisikan brand awareness sebagai sebuah kemampuan dari pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan sebuah kategori produk tertentu. Keuntungan brand yang kuat, kesetiaan pelanggan yang lebih besar, bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan, bisa lebih bertahan dalam menghadapi krisis, margin profit yang lebih besar, konsumen bisa lebih toleran bila kita menaikkan harga, konsumen bisa lebih senang jika kita menurunkan harga, mendapat dukungan dan kerjasama yang lebih baik, komunikasi dan promosi yang lebih efektif, peluang lisensi lebih terbuka, peluang perkembangan atau brand extension yang lebih terbuka. Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Pesan merek kita lihat di sini menyederhanakan penangan dan atau penelusuran produk, membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, menawarkan perlindungan hukum pada perusahaan itu. Fitur atau aspek unik dapat dilindungi melalui nama dagang terdaftar, hak paten dan hak cipta serta milik, dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga, menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli puas dapat dengan mudah memiliki produk. Ruang lingkup penetapan merek branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antara produk. Penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa
Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pasar dan profitabilitas signifikan merek bagi perusahaan. Pemasaran dan riset menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang diberikan pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu A. Ekuitas timbul akibat perbedaan respon konsumen. B. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. C. Respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Nilai aset merek ada 5 komponen pilar untuk kunci ekuitas merek menurut BHP Brand. Aset valuator, A. Diferensiasi, B. Energi, C. Relevansi, D. Harga diri, E. Pengetahuan. Diferensiasi energi dan relevansi digabungkan untuk menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Dan ketiga pilar ini menunjukkan nilai pasar merek. Harga diri dan pengetahuan bersama-sama menciptakan reputasi merek yang lebih merupakan kartu laporan tentang kinerja masa lalu. Membangun ekuitas merek ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek, yaitu A. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan iklan, produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. C. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan hubungan mereka tersebut dengan beberapa entitas lain, orang tepat. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang 7. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.